Selamat siang, saya Marconi, pemilik Sani Potre Galeri, yaitu pembikinan gerabah tradisional yang keberadaan kami itu sudah dari abad ke-9. Kami lestarikan sampai sekarang bagaimana cara membuat gerabah tradisional, masih manual dan produknya juga natural, artinya tanpa bahan kimia, aman digunakan untuk alat masak, alat makan, alat minum gitu ya. Jadi pada awalnya kita harus mempersiapkan bahan baku dulu, yaitu tanah liat ya. Artinya tanah itu tidak sembarangan, dari lapisan tengah ya, atau subsoil ini. Nah, kalau kita sudah mendapatkan itu, kita keringkan, kemudian kita campur dengan air sebagai pelembutnya, terus digiling. Nah, digilingnya itu sampai tekstur atau kontur tanahnya seperti ini ya. Jadi tidak lengket, ya agak kalis, juga kenyal serta elastis. Proses selanjutnya untuk pembikinan ya. Nah, kita kerjakan dari beberapa tahap yang saya ceritakan tadi, kemudian ini proses penghalusan ya. Ini seperti ini, cukup dengan kain ya, cukup dengan kain, kemudian kita kasih air, terus kita haluskan seperti ini ya. Terus kita juga masih memakai alat tradisional juga, ini dari batok kelapa yang digunakan untuk menghaluskan ya, untuk menghaluskan seperti ini. Nah, sangat sederhana sekali, sangat mudah dan sangat sederhana sekali. Nah, setelah ini nanti kita akan panaskan proses drying, pengeringan ya. Pengeringan itu kita membutuhkan waktu sekitar 3 atau 4 hari. Kenapa? Karena kita masih manual semua. Setelah itu, setelah betul-betul kering, warnanya nanti akan berubah menjadi putih. Itu tandanya kalau sudah kandungan air sudah sangat minimal. Nah, itu baru bisa dibakar. Kalau belum, masih seperti ini, nanti akan pecah ataupun retak karena proses pemuaian ya. Nah, setelah kering itu kita kumpulkan jadi satu. Di bawahnya itu ada ranting-ranting kering, juga ada jerami kering. Terus kita kumpulkan di situ, disusun di situ, terus ditutup dengan jerami yang kering ataupun ranting-ranting kering, baru kemudian dibakar. Kita hanya membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam untuk pembakaran, tapi yang lama itu adalah pengeringan, proses pengeringannya. Nah, seperti itu. Nah, setelah 4 jam itu bisa dibongkar, nanti sudah jadi gerabah. Jatuhnya gerabah, Mas. Kalau di sini itu produk akhirnya itu adalah gerabah, karena proses pemanasannya itu hanya mencapai sekitar 600 derajat atau 700 derajat, itu sudah maksimal. Tapi itu bisa digunakan untuk alat makan, alat minum ya, terutama untuk alat masak itu langsung bisa di atas kompor. Nah, terus proses tentang pewarnaan, pewarnaan kalau panjenengan nanti melihat ada produk yang berwarna coklat maupun kehitaman, itu memang kita tidak menggunakan kimia sama sekali. Itu menggunakan daun khusus. Setelah itu, waktu prosesnya begini. Ketika itu dipanaskan, ketika itu dibakar, nanti akan diambil waktu panas. Waktu masih panas, kemudian dikasih daunnya itu, ya, kemudian akan berubah warna. Untuk proses mengkilatnya itu kita hanya digosok. Jadi sama sekali tidak pakai kimia, sama sekali tidak pakai kimia. Kalau setiap wisata yang datang ke sini itu biasanya hasil dari karya mereka itu dikirim ke alamat masing-masing. Paling jauh itu ada ke Pekanbaru, ada ke Kalimantan Timur, Palangkaraya, ada yang ke Nusa Tenggara Timur, banyak, ada ke Bali dan sebagainya. Ketika pandemi itu bisa kita katakan mati enggan, hidup tak mau ya. Sama sekali tidak ada pergerakan. Semua dibatasi, kita taat pada protokol kesehatan, kita taat pada anjuran pemerintah. Tapi alhamdulillah pada waktu itu tetap ada jalan. Artinya pasar lokal pada waktu itu meningkat luar biasa ya, karena mereka tidak kemana-mana.
Nah, akhirnya pasar-pasar lokal yang di sini itu malah berdaya, ya. Artinya produk-produk yang sifatnya itu arahnya ke lokal, nah itu mah meningkat tajam, ya. Itu bisa dikatakan untuk menyambung hidup, ya. Yang seterusnya setelah pandemi mulai akhir Desember, Mas, 2021 itu sudah mulai meningkat karena pemerintah juga sudah mengendorkan. Perkenalkan, nama saya Adi, saya salah satu pengrajin dari kerajinan bambu. Dan ini cara-cara salah satu kerajinan yang saya bikin, cara membuat tas dari kerajinan anyaman bambu. Langkah-langkah pertama kita siapkan iratan. Yang kedua kita langsung bikin dengan cara-cara seperti ini. Kita begini. Langkah selanjutnya terus begini. Jangan lupa untuk mengancing agar tidak lepas. Kita kancing sekuat mungkin. Kalau sudah jadi begini, kita lanjutkan lagi seperti awal yang tadi. Dan untuk proses menganyamnya harus berputar. Bisa jadinya nanti mungkin seperti ini. Seperti ini. Untuk satu harinya itu bisa dapat mencapai 3 dari, tapi udah ada bahan, tinggal merangkai. Ini sementara masih di lokalan sini, daerah Borobudur, Mas. Kemarin sempat kirim ke Sumatera juga, cuman terkendala corona, akhirnya agak berhenti juga. Ini tergantung nanti disesuaikan dengan ukuran, mau ukuran seberapa. Kalau misal ukuran besar, nanti bisa nambah bambunya lagi, bisa nambah panjang dengan cara disambung. Karena ini menggunakan bambu yang bambu pendek.